Halo semuanya, saya akan melanjutkan tutorial saya yang ketiga, yaitu menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal LPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan load. Read yaitu membaca masukan input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval yaitu mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print yaitu mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal, sedangkan loop mengulang sebanyak 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal read. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis Node.js ke dalam terminal. Dan kita akan membuka terminalnya menggunakan command prompt. Oke, kita perbesar layar. Kita ketik saja Node, langsung kita enter. Oke, sekarang pada prompt tanda lebih besar di layar ini, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript, misalnya 1 ditambah 1. Oke, sama dengan kita enter, hasilnya adalah 2. Maka yang muncul secara real time adalah angka 2. Kemudian kita bisa menggunakan atau kita gunakan konsol. Kita ketik konsol .log, buka kurung, Anda ketik Node.js. Oke, setelah itu kita enter. Oke, dan keluar Node.js. Dia akan keluar Node.js atau dia mencetak Node.js. Oke, kemudian kita bisa coba lagi. Kita ketik var spasi x sama dengan 5. Oke, kita enter. Oke, jadinya undefined atau tidak didefinisikan. Kemudian kita bisa membuat perulangan. Kita ketik if nomor. Oke, ini sama dengan 0, titik koma i kecil dari x, titik koma i plus. Oke, setelah itu tutup kurung, kita buka kurung ketik konsol titik log, buka kurung i tutup kurung. Oke, setelah itu kita enter. Oke, dan muncul ulangan dari 0 sampai dengan 4. Kata undefined menunjukkan perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya kita ketik lagi 9 dikali 11. Oke, hasilnya sama dengan 99. Selanjutnya kita akan menulis eksistensi sederhana dalam aritmatika layaknya sebuah kalkulator. Oke, contohnya kita buka kurung 2, kita tambah 3, oke, dikali
6 kurang 3. Lanjut, kita langsung enter dan hasilnya langsung muncul, yaitu 15. Kita coba lagi, 14 dibagi 4. Kita enter, ya hasilnya adalah 3,5. Oke, kita lanjut. Dan 2 dikali. Oke. Sekarang kita akan menggunakan tanda underscore. Misalnya kita ketik underscore dikali underscore. Maaf, saya salah ketik. Seharusnya ini underscore dikali underscore. Oke, kita enter, maka hasilnya adalah 36. Kenapa 36? Karena underscore menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Oke, nilai terakhir yang dihasilkan adalah 6. Maka di bawah kita tulis 6 dikali 6 sama dengan 36. Oke. Selanjutnya, kita akan menggunakan variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kunci var. Jika kita menggunakan kata kunci var, maka nilai variabel tersebut tidak akan tampil langsung ke layar. Nilai baru tampil jika menggunakan variabel tersebut. Variabel yang dapat didefinisikan tersebut dapat dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat pada contoh terminal atau kita akan menggunakan cara lain. Oke, selanjutnya perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal LPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Kita ketik R sama dengan 10. Kita enter undefined. Setelah itu kita ketik if kita buat perulangannya. Jadi if A lebih kecil, lebih besar dari 0. Oke. Tutup kurung. Kita kurung, kita enter. Setelah itu kita ketik langsung titik log tambah kurung A ditambah tanda petik keempat spasi adalah bilangan positif. Oke, kita enter, else. Oke, konsol titik log buka kurung tambah petik pembuka adalah bilangan negatif. Tanda petik penutup kurung. Oke, kita enter. Oke, dan hasilnya adalah 10 adalah bilangan positif. Tanda titik 3 di atas menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dan baris sebelumnya. Oke. Sekarang kita ketik, kita
kita buat ulang. Va I sama dengan I sama 1. Kita menggunakan perulangan Y jika I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, kosong, titik log, buka kurung, tanda petik, baris, tambah ini. Oke, kita I sampai I++, kita tutup kurung terawal. Oke, dan hasilnya ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Oke, jadi di sini 1 lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 3. Sebelumnya sudah mendeklarasikan I sama dengan 1. Jika 1 lebih kecil dari 3 bernilai benar, maka dicetak baris pertama. Setelah itu kita turun baris kedua. Kita tambahkan ke I. Ini sudah ditambahkan. Kita tambahkan ke I, maka dia cetak baris. Maka berarti kita menambahkan I, inkremen di I, berarti nilai yang terkandung dalam I ditambah 1 adalah 2. Jika 2 lebih kecil dari 3 bernilai benar, maka kita cetak baris kedua. Setelah itu kita kembali lagi ke 3. Jika 3 lebih kecil dari 3 bernilai benar, jadi kita langsung mencetak baris ketiga. Selanjutnya, terakhir, jika 4 lebih kecil dari 3 bernilai salah, maka perulangan akan dihentikan atau berakhir sampai di sini saja. Oke, kita akan masuk ke membuat fungsi. Kita dapat mendefinisikan perintah pada terminal RPL. Contohnya, kita ketik langsung function tambah dalam kurung A kurang B kurung, kita buka kurung kurawal, itu kita tulis return A ditambah B. Oke, tutup kurawal. Oke, selanjutnya kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi, hasil dari percobaan itu kita simpan dalam variabel hasil. Oke, kita lanjut, kita ketik variabel hasil sama dengan spasi tambah 13 benar. Oke, sini adalah 99. Oke, sekarang kita memanggil variabel
Hasilnya yang menampung tambah atau hasil dari 13 ditambah 86 adalah 99. Dia langsung menampilkan ke layar. Setelah itu kita lanjut, kita contoh, kita tambah 8 kita enter sama dengan 17. Setelah itu akan membuat objek baru. Kita langsung ketik var. Di sini saya menggunakan juga OBJ sama dengan new object. Oke, setelah itu kita enter, kita ketik OBJ kali alas ini sama dengan 3. Oke, kita ketik lagi OBJ kali tinggi, tingginya sama dengan 5. Oke, OBJ kali luas sama dengan function tutup kurung, buka kurung kurangan return OBJ kali alas OBJ titik alas dikali BJ dikali tutup kurung dibagi 2. Oke, OBJ alas dikali OBJ tinggi, terus setelah itu dibagi 2. Setelah itu kita enter. Oke, jadi kita lanjut untuk memanggil metode luas. Kita ketik memanggil metode luas. Dan di OBJ luas. Oke, dan hasil akhirnya sama dengan 7,5. Pada contoh di layar ini saya membuat namanya adalah OBJ yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas kali tinggi dan satu metode luas. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal RPL sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ctrl C digunakan sebagai dari perintah yang aktif. Yang kedua, Ctrl C 2 kali menandakan keluar dari terminal RPL. Yang ketiga, Ctrl D sama dengan keluar dari terminal RPL. Yang keempat, tombol panah atas atau bawah untuk menampilkan perintah sebelum atau sesudah. Yang kelima, tombol tab di keyboard melengkapi perintah yang ditulis. Setelah itu, yang keenam itu help menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada.
Yang ketujuh, break, keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Dan 8, clear, itu sama dengan titik dari break. Titik break. Yang ke-9, save nama file, itu menyimpan perintah dan terminal dalam RPL. Dan yang terakhir 10, load nama file, membuat perintah file ke dalam terminal RPL. Oke, selanjutnya kita akan menghentikan terminal RPL. Seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk menghentikan terminal RPL, kita dapat menggunakan kontrol tambah C 2 kali. Oke, langsung saja kita langsung ketik H sama dengan 3, enter, B sama dengan dan kita enter. Oke, kita tulis ya A dikali B. Oke, selanjutnya contoh A12 A dikali A tambah B, A tambah B. Oke, enter. Oke, sekarang kita akan menutup terminal RPL-nya. Sekarang saya akan tekan tanda titik, saya ketik exit. Setelah itu saya tekan tombol tab untuk melengkapi. Tekan. Oke, saya enter. Oke, ini sudah kembali ke awal. Sekarang saya akan mencoba lagi. Kita dapat menggunakan tombol Ctrl D untuk keluar dari terminal, dan juga Ctrl C 2 kali. Saya ketik node, enter, tulis sini saya tulis 0 sama dengan 3. Saya ketik. Terus sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan menghapus atau menutup terminal RPL dengan menggunakan Ctrl C 2 kali. Oke, saya akan tekan Ctrl C 2 kali. 1, 2. Oke, langsung keluar. Kita juga bisa menggunakan Ctrl D. Oke, kita tulis node, kita ketik lanjut, kita tulis A sama dengan 3. Oke, sekarang kita tekan Ctrl D. Oke, dia sudah keluar. Dia sudah keluar dari atau menutup terminal RPL. Oke, sekian tutorial 3 kali ini. Terima kasih.